biasa, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan tausiah, yang mana pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Jumiahan. Ada baiknya sebelum kita memulai acara, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Untuk Bapak Dr. Andes Haji Jumiahan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala, saya menunjukkan kelelakian saya, makanya berdiri. Karena Bapak kemarin berdiri juga, jadi contohnya gitu. Nanti ada waktunya waktu duduk nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada syiyam fi syahr Ramadan, unzila fil Qur'an hudan lin-nasi minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa fadhiluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidzah, seluruh jamaah salat zuhur mushola al-ikhlas yang dirahmati oleh Allah SWT. Tentu saja yang pertama dan utama kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT yang pada Ramadan yang ke-14 ini, insya Allah nisfu Ramadan, pertengahan bulan Ramadan. Kalau orang NU mungkin nanti malam bisa kunut ya, iya kan? Belum kan? Besok, besok malam ke-16. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang senantiasa dirahmati Allah ini mengakhiri Ramadan ini sampai dengan tuntas sehingga kita memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dipanjangkan umur dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezeki kita, anak cucu keturunan kita, dan dilunasi hutang-hutang kita. Biasanya paling nyaring yang itu. Ya, ini mukadimah aja panjang kata Pak Edi. Kalau mukadimahnya panjang, isinya sedikit. Oleh sebab itu maka judul kami adalah sedikit, kecil, dan mudah atau ringan lah gitu ya. Oh pendek maksudnya. Ya karena ini adalah momen yang sangat luar biasa, maka ada sebuah pantun. Emas batangan 24 karat dijual di pasar Segiri. Berhubung saya asam urat, maka saya berhenti dari berdiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya karena tawadhu jadi ikut Bapak Ibu sekalian, karena duduk ya sama-sama duduk. Itu tadi hanya menunjukkan bahwa saya beda dengan Bapak berdiri gitu ya. Beda yang kedua, saya pakai baju putih Bapak. Ini tadi karena ada pengukuhan BP4 di Kanwil yang dihadiri oleh Bapak Sekjen Pusat, dan oleh-oleh yang saya dapat dari informasi beliau. Ini mudah-mudahan anak-anak muda kita ini jangan sampai tahu BP4 itu apa. Karena kalau tahu nanti datang ke situ berarti ada masalah. Menurut Bapak Kakanwil sebagai ketua umum dari BP4 Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan di pusat langsung Bapak Nazaruddin Umar, jadi langsung kepalanya adalah menteri ya. Jadi turunannya begitu. Nanti insya Allah nanti di Samarinda akan ditunjuk juga kepala kemenangnya sebagai ketua BP4. Insya Allah. Karena itu turunannya begitu Bapak Ibu. Jadi perceraian menurut Bapak Kanwil tadi, seri data ditemukan. Yang pertama kasusnya masalah ekonomi, yang kedua masalah memang ya percekcokan di rumah tangga yang tidak kecocokan dan sebagainya, dan yang ketiga adanya komunikasi yang tidak lancar. Dan ditegaskan lagi oleh Bapak Sekjen bahwa iblis itu paling senang katanya kalau ada sebuah perceraian. Ini ada iblis, ini kan ada bosnya iblis.
semua iblis melaporkan, bos, saya telah menggoda manusia, telah mengipas-ipasi sehingga dia korupsi. Itu kecil, kata bosnya. Yang lain lapor lagi, saya sudah membuat orang itu bisa membunuh sesama manusia. Itu masih kecil. Ada yang lapor, bos, saya telah berhasil menggoda anak cucu Adam ini sehingga dia cerai dari rumah tangganya. Itu hebat. Itu prestasi bagus. Itu disebutkan sebuah hadis, menurut beliau hadis yang sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya bukan itu yang ingin saya sampaikan dalam khutbah ini. Tadi yang sedikit, yang kecil, yang mudah lah gitu ya. Yang kecil-kecil aja gitu. Yang sedikit, dalam sebuah cerita disebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab melihat ada seorang yang keliling Ka'bah sambil berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba ini orang yang sedikit dan masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang sedikit. Allahumma ja'alni fi qalil wa adkhilni fil qalil. Umar bingung, ini orang ini kok doanya sedikit kok doa gitu kan. Setelah ditanyai, wahai hamba Allah, kenapa kamu doanya kok sedikit? Apa sedikit? Apa jawabannya? Untuk Bapak Ibu sudah tahu. Dia menyebutkan sebuah Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Intinya doanya dia adalah masukkan saya ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur gitu. Ya, kita sudah realitan di lapangan atau di kehidupan kita. Sedikit sekali kita merasa syukur sepertinya. Sebentar itu kita lihat terbentangnya rezeki Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia hamba-Nya. Rezeki tentu saja tidak dipandang dari harta benda, kesehatan yang kita miliki juga, kepintaran yang kita miliki, mungkin jabatan yang kita dapatkan. Anak-anak yang soleh dan solehah itu sebuah rezeki yang sangat luar biasa. Kalau harta itu menurut satu pendapat itu hanya rezeki yang paling rendah nilainya, paling rendah. Yang paling tinggi itu ya keimanan kita, itu tentu saja. Dan sebab itu maka kita syukuri rezeki ini. Ada sebuah cerita, ini ceritanya Ustaz ini, saya mengutip saja. Ada seorang petani yang hidup di suatu desa, punya anak laki-laki, punya seekor kuda. Datang masyarakat, enaknya bapaknya punya lahan yang luas, ditanami lombok misalnya. Alhamdulillah katanya. Setelah itu musim penyakit, lombok itu banyak yang mati, hanya tinggal beberapa pohon saja. Kasihan bapak ini ya, kena musibah, lomboknya mati semua. Alhamdulillah, masih ada yang tinggal. Setelah itu ternyata harga lombok naik. Dijuallah lombok yang ada itu, harganya sama dengan mungkin dengan harga kalau dia punya lahan yang cukup luas. Alhamdulillah. Setelah itu kudanya ternyata liar, lari ke hutan. Orang-orang menyebut lagi, kasihan bapak ya, kudanya lepas lari ke hutan. Alhamdulillah. Ternyata tidak lama kemudian kuda tadi membawa beberapa ekor kuda hutan, dibawa ke rumahnya si Pak petani tadi. Enak ya bapak dapat kuda banyak. Alhamdulillah. Setelah itu anaknya menunggang kuda yang jadi kesayangannya itu terpleset, jatuh dan patah kakinya. Kasihan ya bapak ya, anaknya cacat seumur hidup. Alhamdulillah. Tidak lama kemudian datanglah sekelompok punggawa kerajaan yang ingin mencari pemuda-pemuda yang tangguh yang untuk dijadikan wajib militer. Saat ini wajib militer penting ini, karena rudalnya luar biasa. Ternyata semua pemuda-pemuda di desa itu diambil semua untuk dijadikan tentara lah gitu ya, wajib militer. Kecuali anaknya petani tadi karena cacat. Enak ya, anak bapak tidak diambil oleh orang-orang kerajaan untuk dijadikan tentara. Alhamdulillah. Ternyata syukur itu penting dalam kondisi apapun. Ini yang pertama. Kecil, kita termasuk orang-orang yang sedikit. Artinya kita pandai-pandai bersyukur. Yang kecil sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah sangat mencintai suatu amal yang kecil tetapi dilaksanakan dengan terus menerus, continue, atau dalam bahasa agama kita adalah istiqomah.
bersodakoh misalnya di masjid, tiap menjelang subuh 5.000, besoknya lagi 5.000, kecil sih menurut pandangan kita, atau 2.000, tetapi dilaksanakan dengan kontinuitas, dengan istiqomah, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita berhayal nanti kalau aku kaya akan nyumbang 1 juta, setelah kaya juga nyumbang 1 juta, tapi cuma dalam kurun waktu 5 tahun baru nyumbang lagi. Ini Allah senangnya itu kontinuitasnya itu, istiqomahnya itu mahal. Amantu billahi summa istaqim, kata Rasulullah dalam hadisnya. Berimanlah kamu kepada Allah dan istiqomahlah dalam keimanan. Itu yang susah. Nah, hal-hal yang kecil itu kalau diistiqomahkan akan bernilai luar biasa. Yang kecil misalnya saja, ada, maaf, misalnya tai cecak di sini kita buang, itu hal yang kecil, tapi itu bernilai besar. Kata Nabi, kalau ada ranting atau mungkin ada duri di jalanan dibuang, itu sebagai amal jariah. Ya, hal yang kecil jangan disepelekan. Demikian juga hal dengan dosa. Hal-hal yang kecil jangan dianggap sepele. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berorientasi kepada hal-hal yang besar. Misalnya ibadah haji itu kan besar, perlu biaya besar, perlu tenaga besar, ya, perlu melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia yang lain. Tapi kadang-kadang yang kecil tidak kita abaikan. Justru sebenarnya yang kecil itu, dari awal kecil itulah terjadi besar. Tidak mungkin besar langsung, tetapi tanpa ada sebuah yang kecil. 1 juta tidak akan terjadi 1 juta kalau tidak ada 1.000 rupiah. Oleh sebab itu makanya pentingnya hal yang kecil itu diperhatikan. Dosa yang kecil itu kalau dibiarkan terus menumpuk, itu gambaran adalah bintik-bintik hitam yang ada dalam diri kita. Kalau itu kita biarkan, akan lama bintik-bintik hitam itu akan menutupi ruang hati kita, sehingga menjadi menutupi ruang hati kita, sehingga rahmat Allah atau cahaya nur ilahi itu tidak akan masuk ke dalam ruang hati lubuk kita. Oleh sebab itu hal yang kecil juga menjadi perhatian kita. Kemudian yang ringan, singkat aja, ini kan namanya sedikit. Yang ringan, kata Nabi, ada 2 kalimat yang mudah diucapkan ringan, tetapi luar biasa nilainya. Kalimat apa itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimat tasbih itu mudah diucapkan dan setiap kita bisa mengucapkan, tapi itu berat timbangannya, luar biasa. Allah sangat suka jika dipuji oleh hamba-hambanya. Oleh sebab itu maka dalam Al-Quran sendiri surah Al-Fatihah, Allah banyak dipuji di sana dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Bulan rahmat sudah kita lewati sehingga kita bermaghfirah. Mari kita hapuskan bintik-bintik hitam noda dosa itu dengan bulan ini sebagai bulan maghfirah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Burung belatuk hinggap di dahi. Berhubung jamaah banyak yang ngantuk, maka kultum saya sudahi. Akhirul kalam adalah wa ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk dibawakan oleh Bapak Randes Haji Julian. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.